Halo teman-teman, kalau kamu lagi nonton video ini, kemungkinan besar kamu lagi mikir satu hal. Gimana sih cara jalanin TikTok Ads yang benar? Bukan cuma sekedar ngiklan, tapi benar-benar profit. Karena jujur, banyak orang pakai TikTok Ads, tapi nggak banyak yang ngerti strategi di baliknya. Mereka asal boost, asal pilih interest, asal upload video, budget habis, salahin algoritma. Padahal, masalahnya bukan di platformnya. Masalahnya di strategi. Saya akan kasih kamu TikTok Ads course lengkap dari nol sampai bisa scaling. Kita akan bahas cara kerja algoritma TikTok Ads, struktur campaign yang benar, cara setup pixel, cara riset audiens, cara bikin kreatif yang converge, simulasi angka, strategi scaling, cara baca data biar nggak boncos. Tonton sampai habis karena di akhir saya akan kasih framework scaling yang bisa dipakai advertiser besar. Oke, pertama kamu harus paham dulu, TikTok bukan cuma sosial media, TikTok adalah mesin distribusi attention. Algoritma TikTok bekerja berdasarkan watch time, engagement, retention, completion rate, interaksi, like, comment, share, and save. Kalau di ads, sistemnya mirip. TikTok akan tes kreatif kamu, tes audiens, tes CTR, tes conversion rate. Lalu dia akan dorong yang perform. Jadi kalau iklan kamu jelek, TikTok nggak akan bantu. Ingat ini, TikTok bukan tempat jualan langsung, TikTok tempat bikin orang tertarik dulu. Struktur campaign yang benar. Di TikTok Ads Manager ada 3 level. Pertama ada campaign, kemudian ada ad group, dan juga ada ads. Saya jelasin dengan simulasi. Misalnya kamu jualin passion, campaign objektif conversion, budget 300.000 per hari. Di dalamnya, kamu buat 3 ad group, interest A, interest B, broad. Setiap ad group isi 3 kreatif. Artinya, satu campaign 3 ad group, 9 video. Kenapa harus banyak video? Karena TikTok Ads kreatif based platform, bukan interest based seperti Facebook dulu. Kalau kreatif kamu kuat, bahkan broad, audiens bisa convert. Tanpa pixel, kamu buta. Pixel itu seperti CCTV bisnis kamu. Di TikTok Ads Manager, kamu pasang view content, add to cart, initiate checkout, purchase. Kalau pakai Shopee, WooCommerce, landing page builder. Pastikan purchase event aktif. Kalau tidak, kamu cuma beli traffic, bukan beli pembeli. Sekarang bagian paling penting, kreatif. 90% hasil TikTok Ads datang dari sini. Framework yang bisa kamu pakai, hook 3 detik pertama harus bikin orang berhenti scroll. Contoh, stop, jangan beli sebelum lihat ini. Atau, kenapa brand lokal ini bisa sold 10.000 piece, kemudian body. Masalah, solusi, bukti. Dan juga CTA, klik keranjang kuning. Jenis kreatif yang powerful, UGC, testimoni, before after, storytelling, problem, agitate, solve. Kalau kamu di passion, sesuai personal brand kamu yang fokus styling, bikin konten, mix and match, before after styling, outfit transformation, pop styling challenge. TikTok suka konten natural, bukan terlalu edge banget. Sekarang kita masuk ke bagian realistis. Budget, Rp300 per hari. CPM rata-rata Rp20.000. Artinya, dengan Rp300.000, kamu dapat 15.000 impression. Kalau CTR 2%, 300 klik. Kalau conversion rate 3%, 9 sell. Kalau profit per produk 50.000, 9 kali 50.000 sama dengan Rp450.000. Profit bersih 450.000 dikurangi 300.000 sama dengan 150.000. ROAS 1,5. Nah, kalau kreatif kamu lebih bagus, CTR naik, conversion rate naik, profit naik. Selanjutnya cara baca data biar nggak boncos. Data penting, CPM, mahal atau tidak, CTR, kreatif, menarik atau tidak, CPR, landing page bagus atau tidak, CPA, sehat atau tidak. Kalau CPM mahal, kreatif kurang engaging. Kalau CTR rendah, hook lemah. Kalau CPR rendah, landing page jelek. Jangan langsung matikan campaign, analisa dulu. Teman-teman, kalau dari awal sampai sekarang kamu masih nonton, artinya kamu bukan cuma penasaran, kamu serius. Dan itu modal pertama yang paling penting dalam menjalankan TikTok Ads. Karena jujur, banyak orang masuk ke dunia Ads cuma karena ikut-ikutan, lihat orang lain profit, lihat screenshot revenue, lihat angka jutaan per hari, tapi mereka nggak pernah belajar pondasinya. TikTok Ads bukan soal budget besar, kita sudah bahas tadi ya. Orang sering tanya, berapa sih minimal budget biar bisa profit? Jawaban saya selalu sama. Budget kecil plus strategi benar lebih powerful daripada budget besar plus asal jalan. Karena sistem di TikTok Ads Manager itu
bekerja berdasarkan data. Kalau dari awal kamu salah setup, objektif salah, pixel tidak optimal, kreatif lemah, landing page gak convincing, mau budget 5 juta per hari pun tetap bisa boncos. Kreatif adalah raja di TikTok. Kalau ada satu hal yang harus kamu ingat dari kurs ini adalah cuman satu, TikTok Ads platform kreatif, bukan platform targeting, bukan platform interest. Kreatif kamu yang menentukan CPM turun atau naik, CTR tinggi atau rendah, conversion jalan atau tidak. Kalau kreatif kamu kuat, bahkan broad audience bisa profit. Dan ini sangat berbeda dengan era Facebook Ad dulu. Di Facebook Ad dulu, kita main interest layering. Sekarang, di TikTok, kita main storytelling, plus hook 3 detik pertama. Testing adalah napas seorang advertiser ya. Kalau kamu takut testing, maka ads bukan dunia kamu. Karena di TikTok Ads, yang menang bukan yang paling pintar, tapi yang paling banyak tes. Tes, hook, angle, script, visual, format, dan jangan jatuh cinta sama satu video. Data yang menentukan bukan ego kita. Jangan juga salahkan platform. Banyak orang bilang, TikTok sekarang mahal. TikTok sudah nggak bisa cuan, algoritmanya berubah. Padahal yang berubah seringkali adalah marketnya. Audien makin pintar, konten makin kompetitif, brand makin kreatif. Kalau kita nggak upgrade kreatif, ya wajar performa turun. Platform bukan musuh, ketidaktahuan kita yang jadi musuh. Scaling itu soal sistem. Ketika kamu sudah profit, jangan euforia. Scaling bukan soal naikkan budget 3 kali lipat. Scaling adalah tambah kreatif, tambah angel, duplikasi winning ad group, naikkan budget bertahap. Ingat, lonjakan budget drastis bisa bikin learning pass ulang, dan itu bikin performa goyang. Mindset seorang owner bukan cuma seller. Kalau kamu jualan passion, skincare, produk digital, atau apapun itu, jangan cuma mikir closing hari ini. Bangun brand, trust, authority. Karena TikTok itu bukan cuma mesin jualan, TikTok adalah mesin exposure. Dan exposure yang konsisten akan jadi brand equity. Framework sederhana yang harus kamu ingat, saya rangkum semuanya jadi 5 langkah simple. Yang pertama yaitu riset market. Kedua, buat kreatif yang kuat. Kemudian setup campaign dengan benar. Lalu tes banyak variasi. Kemudian scale yang profit. Kalau kamu konsisten jalankan ini 30-60 hari, saya jamin kamu akan jauh lebih paham dibanding 80% advertiser pemula. Dan realita yang harus kamu terima, ads bukan skema cepat kaya, ads fase testing rugi, kreatif gagal, CPM mahal, CTR rendah. Tapi setiap angka itu adalah feedback. Dan advertiser yang berhasil bukan yang nggak pernah rugi, tapi yang cepat membaca data dan cepat adaptasi. Kalau kamu sudah sampai titik ini, saya mau kamu ambil keputusan. Bukan cuma nonton, bukan cuma belajar, bukan cuma save video, tapi praktek. Mulai dari kecil, mulai dari Rp100.000, mulai dari satu campaign, karena skill TikTok Ads itu bukan didapat dari nonton, tapi dari jalanin. Belajar TikTok Ads bukan cuma belajar ngiklan, tapi belajar memahami perilaku manusia. Kalau kamu serius mau scale bisnis, serius mau naik level, serius mau punya sistem yang bisa menghasilkan setiap hari, maka kuasai ini. Karena skill ads adalah aset, dan aset digital nilainya akan terus naik. Kalau kamu siap action, komen di bawah. Saya siap testing, dan kita ketemu di video berikutnya.